Halo, berjumpa lagi dengan saya Suhu Acar di Klinik Suhu Acar. Salah satu hal yang selalu saya eh, senangi itu adalah hal mengenai parenting atau pengasuhan anak dalam keluarga. Kenapa parenting itu menjadi hal yang menarik bagi saya? Karena eh, banyak masalah-masalah psikologi, banyak masalah-masalah mental ya, mental health issues itu yang kalau kemudian kita tracking gitu ya, kita lacak dan kita tarik itu bersumber pada kesalahan-kesalahan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika di usia kanak-kanak. Masalah-masalah yang muncul karena parenting, pola pengasuhan yang kurang tepat, tidak tepat, ya, kesalahan-kesalahan dalam mendidik, kesalahan-kesalahan dalam membimbing anak. Memang parenting ini menjadi hal yang sulit. Kenapa? Karena banyak hal dalam parenting itu yang hasilnya baru benar-benar kita bisa lihat bertahun-tahun kemudian. Ada yang bisa kita lihat saat itu, ya hasilnya. Wah, ini ternyata pengasuhan saya sudah baik. Tetapi ada juga banyak hal yang baru terlihat dan benar-benar terasakan itu adalah ketika nanti anak mulai beranjak dewasa. Ketika dia mulai sudah menjadi pribadi yang dewasa, baru kelihatan, wah ini kok ternyata udah masalah ya. Wah ini kok ternyata yang jadi begini ya. Dan ketika kita lihat lagi, coba kita lacak dan coba kita pecahkan, ternyata sumbernya ada pada pengasuhan dan pada orang tua. Maka menjadi orang tua itu memang bukan masalah yang sepele, ya. Itu hal yang sangat penting. Dan parenting, ya pengasuhan, bagaimana kita mengasuh, mendidik, membesarkan anak-anak kita, itu juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, kali ini saya mau mengambil topik yaitu anakmu bukan sahabatmu. Nah, ini agak kontra bukan kontraproduktif, kalau kontra ngomongnya kontraproduktif aja. Ini agak kontra dengan statement-statement yang sering kali terdengar, sering kali diucapkan bahwa wah kita sebagai orang tua ini harus bisa menjadi sahabat buat anak-anak kita. Kita sebagai orang tua tuh harus menjadi sahabat, kita harus menjadi teman, kita harus selalu bersama-sama menjadi sahabat yang selalu bersama-sama dengan anak-anak kita dan seterusnya dan seterusnya. Terus terang bagi saya hal ini bukan hal yang tepat. Ya, ini justru hal yang sangat keliru bagi saya. Saya sangat tidak setuju dengan statement bahwa kita sebagai orang tua harus menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Tidak. Kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Tidak menjadi hal yang lain, tidak menjadi sahabat, tidak menjadi apa-apa. Ya menjadi orang tua. Kenapa? Ya karena Anda orang tua. Nah, orang tua yang seperti apa itu yang menjadi hal utama. Itu yang penting, ya. Tetapi kita tidak boleh sekali-kali menggantikan peran kita sebagai orang tua. Orang tua is orang tua. Orang tua adalah orang tua. Dia tidak bisa menjadi sahabat. Kenapa? Karena orang tua dan anak itu tidak pernah bisa equal. Bagaimanapun orang tua itu berada di posisi lebih tinggi daripada anak. Orang tua itu adalah pack leader di dalam sebuah keluarga. Ya kan? Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Karena dari orang tua, anak belajar tentang otorita. Anak belajar, anak kemudian
memahami apa yang disebut otorita. Kenapa? Karena dari otorita ini anak belajar banyak hal. Dari otorita ini, anak memahami banyak hal. Lalu, bagaimana pola seperti apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua jika kemudian kita tidak menjadi sahabat bagi anak-anak kita? Tentunya bahwa sebagai orang tua, kita harus selalu mengembangkan sikap keterbukaan. Sebagai orang tua kita harus terbuka. Sebagai orang tua kita harus ramah dengan anak-anak kita. Sebagai orang tua kita juga harus memiliki keintiman. Ada intimasi antara relasi orang tua dan anak. Ya. Ada kehangatan. Ada komunikasi yang baik, ada respect. Orang tua pun juga harus respect terhadap anak-anaknya. Tetapi semua itu dalam batasan hubungan antara orang tua dan anak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa orang tua itu bagaimanapun kedudukannya di atas, anak di bawah. Sedangkan sahabat itu equal. Ya. Dengan sahabat saya bisa ngomong sak karep-karepe, saya boleh aja jambal-jambal. Dul, nang dia tantai niket mau. Bahkan saya kalau orang Surabaya boleh meso-meso. Wes kon niku ancane gua teli kon niku tantai niket mau cok. Wes boleh. Tapi apakah itu bisa kita lakukan dengan orang tua kita? Ya nggak bisa dong. Nah, itu salah satu contoh yang menjelaskan bahwa tidak bisa. Bahwa orang tua ya orang tua. Sahabat ya sahabat. Tetapi yang penting bahwa ada keintiman, ada keterbukaan, ada komunikasi, ada kehangatan. Tetapi di lain itu juga ada kedisiplinan, ada kejelasan, bahkan ada juga hal yang keras. Sometimes kita juga perlu keras dengan anak-anak kita. Tapi yang seperti apa, mungkin di lain waktu akan saya bahas lebih detail. Ya kan? Bahwa sebagai otorita, selain tadi ada hal-hal yang tadi itu ya, yang so nice, so sweet sebagai orang tua, di sisi lain juga ada sisi-sisi yang keras tadi. Tegas, pasti, ya kan? Teratur, disiplin. Nah, itu dari mana? Dari orang tua. Bayangkan jika seorang anak itu tidak pernah belajar berhadapan dengan otorita. Dalam hal ini anak, kemudian medianya atau wahananya adalah dalam keluarga. Ya kan? Anak belajar berhadapan dengan otorita di dalam keluarga. Maka kemudian hari ketika dia dewasa, dia kemudian keluar di masyarakat, bagaimana dia berhadapan dengan otorita-otorita yang ada di masyarakat. Kalau dia hidup bermasyarakat, ada otorita RT, RW, ya kan? Ketika nanti dia bekerja di kantor, ada pimpinan, ada bosnya, ada owner, ya kan? Ketika sekolah ada guru. Nah, kehilangan peran otorita itu membuat kemudian anak tidak tahu lagi bagaimana bersikap yang baik sesuai dengan adab. Itu salah satu hal yang menurut saya cukup memprihatinkan saat ini. Ya kan? Saya lihat banyak sekali anak-anak sekarang itu, karena ya itu tadi salah satu penyebab utamanya anak tidak tahu lagi pihak otorita, tidak tahu bagaimana bersikap. Maka anak kemudian kehilangan adab bagaimana bersikap dengan orang lain.
baik orang yang lebih tua, orang yang memiliki otorita di atasnya, ataupun yang sesamanya, bahkan di bawahnya. Nah, kalau itu tidak dibiasakan, tidak diajarkan, tidak dijadikan habit oleh orang tua sebagai pihak otorita di dalam keluarga, maka ketika dia keluar bermasyarakat, maka dia juga tidak akan mampu untuk bagaimana bersikap seperti itu tadi. Dan itu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena itu awal dari bagaimana kita berrelasi dengan masyarakat. Bagaimanapun di dalam masyarakat itu di luar ada berbagai macam pack leadernya. Ya, itu tadi di masyarakat ada Pak RT, Pak RW, itu yang langsung kelihatan. Di kantor juga nanti ada pimpinan, di sekolah nanti ada guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, maka penting untuk kembali lagi kita, para orang tua saat zaman sekarang ini, untuk membangun relasi dengan pola yang tepat. Anak Anda bukan sahabat Anda adalah orang tua, bersikaplah sebagai orang tua, tentunya dengan tidak kehilangan keakraban, keintiman, kehangatan, tetapi bagaimanapun juga dari Anda, anak belajar tentang disiplin, anak belajar tentang adab, anak belajar tentang ketegasan dan kepastian. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk mendidik, membesarkan anak-anak Anda dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa. Tentunya jangan lupa like dan subscribe, ya.